Pikiran yang dibiarkan keluyuran akan sangat merugikan, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Membiarkan pikiran memikirkan apa yang kita tidak perintahkan atau memikirkan hal yang kita tidak inginkan, tentu ini akan merugikan dan bisa sangat menambah beban. Ayo kita bicarakan lagi tentang pikiran dalam video berikut ini. Pikiran adalah salah satu nikmat Tuhan yang khusus diberikan pada kita manusia. Dan ini salah satu nikmat Tuhan yang paling wajib untuk kita syukuri, yaitu merawat dan menggunakan atau memanfaatkan pikiran. Sebab ini salah satu nikmat Tuhan yang paling besar. Maka hendaklah kita selalu menggunakan pikiran. Jika kamu tidak menggunakan pikiran, maka pikiran itu akan keluyuran dan akan memikirkan hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Misalnya, dia pikiran akan memikirkan kesalahan orang lain, membuat sesak dada kita. Dia pikiran akan memikirkan kekurangan apa yang ada pada diri kita. Seperti rumah kita yang kurang ini dan kurang itu, kerjaan yang rendah dan penghasilan sedikit, dan banyak kekurangan lainnya. Yang pasti ada pada diri kita, yang membuat kita merasa tidak berdaya dan rendah. Dia akan memikirkan hal yang bersifat kepikiran. Sedangkan kepikiran itu adalah beban berat bagi kita. Dia pikiran akan menimbulkan penyesalan yang berlebihan sebab kepikiran. Dan banyak hal buruk lainnya yang diakibatkan pikiran yang keluyuran. Maka agar pikiran tidak keluyuran, kita harus memberi dia tugas yang dia harus pikirkan. Seperti mencari solusi untuk masalah yang kita sedang hadapi atau berusaha memahami suatu ilmu. Kepikiran dan berpikir itu adalah hal yang berbeda. Kepikiran lebih dekat pada penyesalan yang akan menambah berat beban kesusahan. Berpikir itu mencari solusi dari sebuah permasalahan. Maka sangat penting menjaga pikiran agar tidak keluyuran. Memang ini tidaklah mudah, namun ini bisa diusahakan secara perlahan atau sedikit demi sedikit sambil membiasakan. Jika kita lalai, ingat kembali untuk mengendalikan dan selalu seperti itu. Hingga ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang baik dan menguntungkan bagi diri kita. Hingga pikiran akan senantiasa dalam kendali kita, sebab kita yang selalu menjaga pergerakannya. Dan menggunakan pikiran adalah satu bentuk syukur kepada Tuhan yang paling besar. Sebab pikiran inilah yang paling membedakan kita dengan hewan. Jika kita punya pikiran namun tidak digunakan, lantas apa bedanya kita dengan hewan? Dan tentu kita akan ditimpa siksaan dari Tuhan. Syukur itu artinya merawat dan memanfaatkan. Di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambah. Barang siapa yang kufur, maka ingatlah azabku amat pedih." Ayat ini mewajibkan kita agar bersyukur atau merawat dan menggunakan nikmat Tuhan. Dan sebaliknya, jika kita kufur, Tuhan memberi ancaman akan siksaannya. Termasuk siksaan Tuhan yang paling berat adalah kebodohan, sebab tidak menggunakan pikiran. Kebodohan itu adalah azab Tuhan, sebab tidak mensyukuri pikiran, yaitu tidak menggunakan atau memanfaatkan pikiran. Dan ketahuilah, bodoh itu termasuk azab Tuhan yang paling berat. Sebab bodoh itu sumber datangnya berbagai siksaan, karena tidak menggunakan pikiran dengan baik. Seperti kesusahan, kemiskinan yang berkepanjangan, kegagalan usaha sebab membuat kesalahan, dan lain-lain. Ini terjadi sering disebabkan kebodohan, sebab kurangnya menggunakan pikiran. Ada orang stres sebab kepikiran yang mendatangkan penyesalan yang berkepanjangan. Ada orang yang gila sebab beban pikiran. Ada juga orang yang bunuh diri sebab disesak oleh pikiran. Ini semua akibat lalai dalam mensyukuri pikiran. Yang kurang memikirkan akibat dari apa yang hendak dilakukan. Menjadikan kita membuat kesalahan fatal. Yang membuat pikiran berbalik menyerang kita. Sebab kesalahan yang kita lakukan karena kurangnya memikirkan. Di dalam Al-Quran, Tuhan banyak sekali memperingatkan tentang pikiran. Dan mendorong agar memikirkan. Sebab pikiran itu mempunyai banyak sekali manfaat dan kegunaan. Namun segala sesuatu itu seperti gunung. Semakin tinggi gunungnya, maka semakin dalam pula jurangnya. Demikian juga pikiran, manfaatnya sangatlah banyak. Namun sebab itu juga, akibat buruknya menjadi banyak pula. Sebab pikiran, kita merasa banyak kekurangan. Dan selalu melihat orang lain punya banyak kelebihan. Apapun yang kita punya, pikiran akan sebutkan satu persatu kekurangannya. Dan akan selalu menyebutkan kelebihan apa yang orang lain punya. Menyebabkan datangnya kegelisahan. Kalau kamu punya motor, pikiran akan sebutkan kekurangan motor kamu. Kalau kamu punya rumah, pikiran akan sebutkan kekurangan rumah kamu. Sampai istri atau suami kita pun, dia pikiran akan sebutkan kekurangannya. Sedangkan apa yang dimiliki oleh tetangga, pikiran akan sebutkan kelebihannya.
Apa yang tetangga kita punya akan selalu bagus di mata kita, sebab pikiran, kalau tidak tetangga yang kiri, maka tetangga yang kanan. Kalau tidak tetangga yang di depan, maka tetangga yang di belakang. Sedangkan tetangga kita itu banyak sekali. Ini sebab pikiran yang keluyuran, tidak dijaga dengan baik. Seperti yang kita bahas tadi, seandainya kita bisa mendapatkan apa yang dianggap bagus oleh pikiran, itu tidak berlangsung lama, sebab dia juga akan sebutkan kekurangannya satu persatu. Maka sangatlah penting kita mensyukuri pikiran dengan cara selalu memberi pikiran tugas untuk dia pikirkan. Hingga pikiran tidak ada waktu untuk keluyuran yang merugikan kita. Dan tidak ada yang lebih baik dalam mengajarkan tentang pikiran daripada kitab Al-Quran. Sebab Al-Quran itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan pikiran tersebut. Maka bacalah Al-Quran dan terjemahannya, agar kita mendapat petunjuk yang lebih baik dalam menggunakan pikiran. Mungkin ini saja pembahasan tentang pikiran. Mudah-mudahan ada manfaat bagi yang mendengarkan.